Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali dengan NIM 24538966 GE 10484 dan teman saya. Natasha Matwa Jasmine dengan NIM 24538977 GE 10485. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami masuk dalam mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan tema pertanian dan pariwisata di Kalimantan. Eh, Yang pertama, terlebih dahulu ada identitas wilayah dari Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di 7 derajat lintang utara hingga 4 derajat lintang selatan dan 108 bujur barat hingga 119 bujur timur. Secara geografis, Kalimantan sendiri berbatasan dengan Selat Karimata di bagian barat, Pulau Sulawesi, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi di bagian timur, Laut Jawa di bagian selatan, dan Malaysia serta Brunei Darussalam di bagian utara. Untuk selanjutnya, terdapat pembagian ekoregion. Pada Zoom kali ini kita akan membahas tentang ekoregion pertanian dan juga pariwisata. Ekoregion pertanian sendiri di Kalimantan, zona atau wilayah geografis yang memiliki karakteristik lingkungan tertentu, misalnya jenis tanah, iklim, topografi, dan juga sumber daya air yang mendukung pengembangan aktivitas pertanian tertentu. Nah, ekoregion pertanian ini disusun berdasarkan kesamaan faktor biofisik yang menentukan kesesuaian lahan serta pola distribusi pertanian. Di Kalimantan sendiri, ekoregion pertaniannya terdiri dari banyak hal, tapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ekoregion lahan aluvial sungai dan juga ekoregion gambut. Selanjutnya, selain ekoregion pertanian, terdapat pula ekoregion pariwisata. Ekoregion pariwisata merupakan zona atau wilayah geografis yang memiliki karakteristik ekologis tertentu, misalnya bentang alam, iklim, biodiversitas, kondisi geologi, dan juga budaya yang menjadi dasar pengembangan aktivitas dan produk pariwisata berkelanjutan. Keberadaan kondisi biofisik tersebut mendukung pengembangan destinasi wisata sesuai dengan karakteristik ekologinya. Nah, di Kalimantan sendiri, ekoregion pariwisata itu terdiri dari ekoregion hutan hujan tropis dan juga ekoregion kars. Nah, selanjutnya masuk ke aspek fisik. Kalimantan sendiri itu didominasi oleh daerah dengan topografi berupa dataran rendah, rawa, dan hulu sungai. Terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Barito, yang menjadi tulang punggung transportasi di Kalimantan itu sendiri. Nah, selanjutnya Kalimantan juga terletak di garis khatulistiwa sehingga kondisi iklimnya berupa kondisi tropis lembab dengan curah hujan hampir sepanjang tahun. Banyaknya sungai juga mempengaruhi persebaran tanah aluvial di sepanjang daerah aliran sungai dan juga tanah fosfolik di daerah pedalamannya. Selanjutnya, kondisi fisik tersebut menjadikan aktivitas manusia sangat bergantung pada jaringan sungai serta mempengaruhi pola permukiman yang cenderung berkembang di tepi aliran air. Selain itu, karakteristik lingkungannya menciptakan potensi sumber daya alam yang besar, tapi juga sekaligus menghadirkan tantangan terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada aspek sosial di wilayah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri memiliki dinamika sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi masyarakat adat, migrasi penduduk, ekspansi ekonomi, dan perubahan ekologis. Masyarakat Dayak yang merupakan kelompok etnis utama menghadapi tekanan modernisasi dan pergeseran identitas budaya ketika berinteraksi dengan ekonomi pasar dan kehadiran pendatang. Selain itu, terdapat program transmigrasi yang juga mempengaruhi perubahan sosial dan seringkali memunculkan resistensi serta kegagalan difusi inovasi dalam pertanian akibat perbedaan nilai dan sistem sosial antara pendatang dengan masyarakat lokal. Selain itu, terjadinya ekspansi perkebunan sawit juga mempercepat transformasi sosial ekonomi yang menyebabkan pergeseran mata pencaharian, perilaku konsumtif, dan struktur sosial pada komunitas Dayak. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kondisi pertanian di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki kondisi pertanian yang menunjukkan adanya perpaduan antara sistem tradisional dan komersial yang terus berkembang. Selain itu, dengan sebagian besar usaha, pertaniannya masih didominasi oleh usaha pertanian perorangan, terutama pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pertanian di Kalimantan sendiri memiliki komoditas utama berupa padi sawah, padi ladang, kelapa sawit, dan karet, sebagaimana yang dikutip dalam BPS Kalimantan Tengah tahun 2023. Selain itu, Pulau Kalimantan juga mengalami ekspansi kelapa sawit sebagai komoditas utama yang berdampak pada sosial ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan kecil, tapi pada saat yang bersamaan juga
Ekspansi tersebut menciptakan ketergantungan dan perubahan struktur produksi di berbagai wilayah di Kalimantan. Selain itu, terdapat praktik pertanian lahan basah dan perkebunan. Selain praktik pertanian lahan basah dan perkebunan, Pulau Kalimantan juga masih memiliki praktik tradisional seperti ladang berpindah yang dijalankan oleh masyarakat adat Dayak, yang mencakup rotasi lahan dan pemulihan kesuburan tanah. Praktik ini berperan dalam ketahanan pangan dan pengelolaan ekologi lokal, meskipun pola ini mengalami perubahan akibat adanya tekanan alih fungsi lahan dan modernisasi pertanian. Nah, selanjutnya untuk ekoregion pariwisata, pariwisata di Kalimantan sendiri itu masih didominasi oleh beragam jenis destinasi yang mencerminkan kekayaan alam dan juga budaya di pulau tersebut. Contohnya adalah ekowisata yang menjadi salah satu unggulan utama, terutama adalah ekowisata hutan hujan tropis yang masih relatif utuh seperti di Taman Nasional Tanjung Puting, Betung Kerihun, dan juga Kayan Mentarang. Nah, ekowisata ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, di mana peraturan tersebut menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, pelibatan masyarakat, dan juga keberlanjutan ekonomi sebagai prinsip dasar pengembangan destinasi. Nah, selain Taman Nasional, Kalimantan sendiri juga terkenal dengan berbagai wisata satwa, mulai dari orang hutan di Kalimantan Barat, bekantan di Kalimantan Selatan, hingga pusut Mahakam yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, selain Taman Nasional dan juga satwa-satwa liar, Kalimantan sendiri juga terkenal dengan wisata sungainya yang memiliki daya tarik tersendiri, misalnya melalui Sungai Kapuas, Mahakam, dan juga Barito, serta terdapat salah satu ikon budaya yaitu Pasar Apung Terapung Lok Baintan. Nah, selain kekayaan alam, kekayaan budaya Dayak dan Banjar juga turut memperkuat karakter pariwisata daerah, terlihat dari keberagaman rumah bentang, kerajinan anyaman, hingga festival budaya. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri terdapat 3 etnis yang menjadi mayoritas penduduk di daerah tersebut, yaitu Melayu, Dayak, dan juga Tionghoa, yang dapat menjadi model besar dalam pengembangan wisata budaya. Nah, selanjutnya, potensi geowisata juga menonjol melalui lanskap khas seperti Pegunungan Meratus dan juga Bukit Kelam. Tidak hanya itu, wisata-wisata alam tadi juga mendukung adanya wisata petualangan seperti jungle trekking, off-road pedalaman, susur gua, hingga arung jeram yang dapat menarik minat wisatawan yang menyukai tantangan. Nah, selain wisata berbasis tantangan, terdapat juga wisata berbasis agrowisata yang berkembang melalui kebun buah lokal, kampung pertanian, serta pemanfaatan madu hutan sebagai salah satu daya tarik khas Kalimantan. Selanjutnya ada hubungan antara pertanian dan pariwisata di Kalimantan. Pertanian dan pariwisata memiliki hubungan yang saling menguntungkan, terutama pada pengembangan agrowisata dan pemanfaatan kearifan lokal. Pertanian dan pariwisata dapat diintegrasikan sebagai agrowisata. Misalnya, seperti yang terdapat pada agrowisata education Kabupaten Subur yang terdapat di Kalimantan Tengah yang mengintegrasikan konsep wisata edukasi bercocok tanam hidroponik di antara perkebunan kelapa sawit. Selain itu, terdapat rencana agrowisata terpadu lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk mengembangkan perkebunan buah dan sayur, serta desa wisata agrowisata yang terdapat di Kota Waringin Barat yang menawarkan fasilitas, atraksi, dan paket wisata yang berkaitan dengan agroteknologi. Nah, selanjutnya, pariwisata sendiri juga memiliki peranan khusus di Kalimantan, yaitu pariwisata berperan penting dalam diversifikasi ekonomi di Pulau Kalimantan sebagai pembuka peluang penghidupan baru bagi masyarakat lokal. Jadi, pariwisata ini mendorong masyarakat lokal untuk bisa berkreasi, misalnya kreasi anyaman rotan yang terdapat di Palangkaraya, untuk mendukung penghidupan atau tumbuhnya UMKM, homestay, penginapan, hingga industri kerajinan yang memanfaatkan potensi budaya dan alam setempat. Nah, selain memberikan dampak ekonomi, pariwisata sendiri juga bisa menjadi instrumen atau alat strategis untuk media sarana konservasi, terutama melalui pengembangan kawasan ekowisata yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan kegiatan wisata berkelanjutan. Misalnya adalah trip tanam mangrove yang berada di Desa Kersik, Kalimantan Timur, di mana wisatawan itu bisa datang untuk menanam mangrove sebagai bentuk wisata dan juga sekaligus melestarikan adanya hutan mangrove di Kalimantan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada permasalahan yang terdapat di sektor pertanian, karena Kalimantan sendiri meskipun memiliki banyak potensi dan penghasilan di bidang pertanian, wilayah ini tidak terlepas dari permasalahan. Beberapa permasalahan yang terdapat di Kalimantan adalah konflik lahan yang terjadi akibat penggunaan lahan hutan untuk perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yang menunjukkan integrasi yang kurang antara rencana tata ruang kehutanan
dan wilayah. Selain itu, terdapat masalah seperti banyak petani kecil yang memiliki produktivitas yang rendah, mengalami masalah kelembagaan seperti perantara dan legalitas lahan, mengancam daya dukung lahan untuk tanaman pangan seperti padi. Selain itu, terdapat pula ketidakamanan pangan di desa-desa yang terdapat di sekitar perkebunan sawit di daerah Kalimantan Barat, sehingga akses pangan lokal yang tidak menjamin ketahanan pangan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya terdapat permasalahan di sektor pariwisata, di mana pariwisata di Kalimantan itu umumnya berada di daerah pedalaman, hulu sungai, atau di kawasan konservasi, sehingga aksesibilitas menuju lokasi wisata tersebut masih terasa sangat terbatas dan sering membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Di sisi lain, pekerja wisata lokal itu belum sepenuhnya memiliki pelatihan formal sebagai misalnya pemandu, pengelola homestay, ataupun pengelola destinasi, sehingga kualitas layanan itu sendiri pun seringkali belum optimal. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata seperti transportasi, fasilitas umum, dan infrastruktur pendukung itu juga turut menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan secara lebih kompetitif. Nah, selain itu, ekowisata di Kalimantan itu juga sangat bergantung pada kondisi ekosistem hutan hujan tropis, sehingga ancaman kerusakan lingkungan langsung dapat berdampak pada keberlangsungan destinasi wisata. Misalnya, dengan adanya kebakaran lahan hutan di Kalimantan Barat, maka wisata terkait dengan hutan hujan tropis itu menjadi terhambat karena adanya gangguan dari kabut asap. Atau misalnya banjir di Kalimantan Selatan yang dapat mengganggu aksesibilitas masyarakat atau wisatawan untuk menuju ke lokasi wisata tersebut. Selanjutnya ada solusi untuk menjawab permasalahan yang terjadi di sektor pertanian. Beberapa solusi yang dapat diterapkan pada sektor pertanian adalah dengan menegakkan kebijakan LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengawasan penggunaan lahan berbasis spasial, dan integrasi data antara pemerintah daerah dan kehutanan untuk meminimalisasi terjadinya kejadian dan dampak dari alih fungsi lahan. Selain itu, solusi seperti diversifikasi pangan lokal dan agroforestry berbasis masyarakat dapat meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan, serta resiliensi pada rumah tangga. Selain itu, solusi seperti penguatan tata ruang, pelindungan hak lahan, dan penerapan pertanian berkelanjutan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pertanian yang terjadi di Kalimantan. Selanjutnya, untuk masalah di bidang pariwisata, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan pada pariwisata. Yang pertama adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan skala yang tepat untuk meningkatkan kunjungan tanpa merusak ekosistem. Selanjutnya, terdapat juga peningkatan kompetensi pengelolaan objek wisata melalui pelatihan formal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga daya saing destinasi itu sendiri. Selain itu, solusi seperti pengembangan ekowisata berbasis komunitas dapat diterapkan karena memberikan manfaat langsung bagi ekonomi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan kali ini. Perkembangan kondisi pertanian dan pariwisata di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, dan ekonomi, dengan potensi sumber daya alam yang besar, serta disertai tantangan pengelolaan lahan dan perubahan sosial. Pertanian tradisional seperti padi menghadapi masalah alih fungsi lahan, konflik agraria, dan rendahnya produktivitas petani kecil. Sementara pariwisata dengan subsektor ekowisata, wisata sungai, dan wisata budaya memiliki kendala dalam hal akses, kualitas sumber daya manusia, dan ancaman degradasi lingkungan. Hubungan antara keduanya terdapat pada peluang pengembangan agrowisata yang dapat memperkuat ekonomi lokal dan konservasi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di Kalimantan memerlukan penguatan tata ruang, perlindungan lahan pertanian, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan dan komunitas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, baik pada sektor pertanian ataupun pada sektor pariwisata. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.